Saya mengucap syukur boleh berada di tengah-tengah saudara. Tepat hari ini adalah hari nasional yang buat kita ya saudara. Hari kebebasan, hari kemerdekaan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jikalau Tuhan ya, pada waktu di Taman Getsemani itu adalah titik awal daripada menang atau kalah ya. Lembah penentuan yang terjadi di Taman Getsemani itu adalah suatu lembah penentuan. Tuhan mau mati, melakukan apa yang Bapa inginkan atau tidak ya. Oleh karena kemenangan Yesus di Getsemani dan mengatakan, biarlah kehendak-Mu jadi Bapa. Itu yang membuat saudara dan saya punya pengharapan. Itu yang membuat saudara dan saya selalu ada jalan keluar. Amin. Kalau tidak Tuhan yang melakukan akan itu, gak mungkin, saudara. Tidak ada satupun orang yang selamat. Ya, sungguh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Dunia ini yang diciptakan Tuhan sia-sia semuanya. Tapi ada satu pribadi yang luar biasa. Nah, saudara, kita tahu kita kemarin begitu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian bangkit ya. Pada saat kebangkitan Tuhan itu seluruh Yerusalem dan sekitarnya itu gempar banget. Kok ada yang seperti itu? Karena tidak pernah kejadian seperti itu. Gempar banget. Tetapi bagaimana keadaan murid-murid? Murid-murid pun gempar, saudara. Ya. Murid-murid pun pada waktu Yesus bangkit itu mengalami kegemparan dan kegentaran. Sebab apa? Karena Tuhan Yesus memang bangkit. Ya. Tuhan Yesus ketemu dengan mereka. Tapi sesudah itu Tuhan Yesusnya hilang. Betul nggak? Kalau pada saat Yesus belum mati, Yesus sama-sama mereka. Tidur bareng, makan bareng. Betul nggak? Ya. Saat Yesus bangkit, dia jelas-jelas ngelihat Yesus bangkit. Senang hatinya. Tapi ada kegentaran. Karena setelah itu hilang. Lah, dipanggil-panggil, Yesus, di manakah engkau? Gak ada jawaban. Itu yang membuat mereka itu menjadi gentar dan ketakutan, saudara. Nah, hari ini kita belajar tentang salah satu murid yang namanya Thomas. Ya. Saudara, kalau kita mendengar Thomas, banyak kita sudah dengar dari sejak kita itu jadi murid sekolah minggu. Ya, selalu dikatakan, Thomas, oh itu murid Tuhan yang kurang percaya. Betul enggak? Ya kan? Terus selalu dikatakan begini, oh itu murid Tuhan Yesus yang cukup kurang ajar lah. Itu sama Tuhan Yesus kok enggak percaya. Ya. Tapi hari ini kita akan belajar akan cara Yesus ya, menghadapi akan orang yang seperti Thomas. Saudara, seringkali kita tuh menghakimi, tapi kemungkinan saudara juga begitu sih. Kalau nggak lihat nyata tuh lo nggak mau, nggak percaya, betul nggak? Ayo jujur ya kan. Wong yang jelas-jelas melihat aja nggak percaya, ya. Jadi seringkali kita menghakimi, tapi biarlah hari ini kita mempunyai sudut pandang seperti Tuhan Yesus memandang. Ya, saya mau mengajar, kita harus belajar untuk benar-benar melihat cara Tuhan melihat. Ya. Nah, kita akan belajar saat ini. Sebab apa? Karena sifat yang dikatakan bahwa apa iya sih? Apa iya? Gitu. Sungguh 99,9% sifat itu
itu dan pikiran itu, perasaan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Ayo jujur. Ya kan? Kalau saudara misalnya ada orang kesaksian, ada mujizat, apa ya sih? Ya. Loh, kok bisa punya pikiran seperti itu? Nah, saudara, ini bukan saya ingin sampaikan tentang kejadian yang ada di taman. Sudah jelas lihat bahwa ada sesuatu mujizat yang terjadi di taman, saudara. Sampai kemarin ini mujizatnya itu benar luar biasa. Di taman di tempat Maligai itu ada domba. Dombanya itu ya, dombanya itu dari keramik lah dapat dikatakan ya. Ya diomong patung ya bukan tidak disembah, cuman itu hiasan yang dulunya tidak ditaruh di situ, taruhnya di bawah. Tapi suatu saat tepat pada saat itu Yom Kippur, ya, itu bisa keluar darah dari lehernya. Ah, kok aneh ya kayak gitu. Sesudah itu tidak keluar darah lagi, tapi tepat kemarin Jumat Agung itu keluar darah lagi. Ya. Itu jelas banyak mujizat terjadi, tetapi tidak sedikit yang tidak percaya. Suatu saat saudara, ada satu keluarga yang istrinya itu benar-benar percaya penuh. Lalu sampai rumah tuh cerita sama suaminya, mengatakan bahwa gini, itu di Gracia tuh ada yang luar biasa, mujizat terjadi begini. Itu daun bisa keluar minyak dan sebagainya. Katanya gitu. Kamu tuh suka mengada-ngada karena kamu itu pro sama Ibu Nani. Coba. Katanya pro sama saya, membela saya. Nah, saya kok dibela enggak saya mati. Saya tidak mati buat merek dia kok. Ya kan. Saya tidak membela apa-apa dan tidak memberi apa-apa. Masa dibela-bela mau buat apa gitu. Tapi selalu mereka punya pikiran yang jelek. Ya sudah nggak pikirnya istrinya, ya sudah kamu nggak percaya, pokoknya aku percaya. Gitu. Karena aku melihat dan aku percaya. Saya nggak percaya. Sampai suatu saat dia punya saudara dari luar kota datang. Lalu mengatakan, diceritain sama istrinya. Lalu aku pengen lihat kemuliaan Tuhan. Aku pengen melihat mujizat Tuhan. Gitu. Ya udah kalau lihat nanti tak ajak kamu ke sana. Lalu si suaminya itu mengatakan begini. Kamu ikut enggak? Gini loh ada tamu dari luar kota. Pengen datang ke taman Tuhan. Kamu mau ikut enggak nemenin gitu. Ya enggak enak kan? Ya sudahlah mau. Jadi akhirnya mereka datang ke taman. Saat di taman itu pas minyak baru keluar saudara. Nah, lalu dia masih tidak percaya. Itu kayaknya Ibu Nani ngasih selang tuh di situ katanya gitu ya. Jadi dibongkar-bongkar tuh saudara ya. Kalau ada saya sih tak larang. Berani-berani bongkar-bongkar taman gitu ya. Dibongkar dilihat. Ya nggak ada ya. Ya selang, nggak ada selangnya. Kenapa ini bisa keluar minyak? Nah dari situ dia menangis. Ya. Dari situ dia disentuh oleh Tuhan. Jadi saudara harus percaya. Kuasa Roh Kudus yang sanggup membuat saudara percaya. Orang tuh gak bisa untuk ayo kamu percaya Yesus. Susah untuk percaya Yesus. Kalau Roh Kudus yang menyentuh baru dia percaya. Setelah Roh Kudus menyentuh dia nangis dan kata, aku percaya. Dan sejak saat itu dia percaya Yesus. Saudara, masih banyak orang-orang seperti itu. Termasuk saudara dan saya, cuman presentasinya kecil. Ada yang 100% tidak percaya, 90% tidak percaya, 80%, 75%, 25%, 10%. Mungkin saudara 25%, mungkin 10%, mungkin 1%. Tetap ada saudara meragukan akan kuasa Tuhan. Ayo jujur, benar enggak? Ya, itu manusia. Tetapi hari ini saudara ada suatu berita yang luar biasa. Bahwa Tuhan peduli buat
orang-orang seperti saudara dan saya ini loh, yang masih suka ragu-ragu, itu Tuhan tuh peduli ya. Tuhan peduli untuk hal seperti itu. Nah, hari ini kita belajar dari Thomas yang dikatakan suka dicap murid yang tidak percaya, murid yang begini, meragukan dan sebagainya. Yuk kita belajar tentang Thomas hari ini. Matius 10 ayat yang kedua. Thomas itu salah satu dari 12 murid. Jadi dia termasuk salah satu rasul. Nah, saudara mungkin mikir gini, kenapa sih Tuhanku kok milih orang seperti Thomas? Sudah, Tuhan kok lebih tahu luar dalam dari kita. Luar dalam dari Thomas, Tuhan tahu nggak? Sangat tahu. Tuhan tahu nggak bakal Thomas itu akan meragukan Tuhan Yesus? Tahu. Tahu. Ya. Thomas punya sifat yang seperti itu, pengennya kalau aku tidak bisa mencocokkan tanganku, jariku pada tangannya, aku tidak percaya. Tahu nggak Tuhan Yesus kalau dia punya pikiran begitu? Tahu saudara, tahu. Kenapa sih orang seperti Thomas tetap dipilih Tuhan? Bukan sekedar murid loh. Bukan sekedar murid. Thomas adalah seorang rasul dari 12 murid dan rasul Kristus Yesus. Salah satunya itu Thomas. Kok Tuhan pilih? Saudara tahu nggak? Kenapa Tuhan memilih Thomas? Kenapa Tuhan memilih Yudas sedangkan Tuhan sudah tahu Yudas itu salah satu yang akan menyalibkan dia? Kenapa? Kenapa Tuhan itu memilih murid-murid yang tidak sempurna? Saudara tahu, itulah Tuhan. Tuhan tidak pernah memilih siapa saudara. Tapi satu perkara, Tuhan sangat merindukan. Apa yang dirindukan Tuhan? Saudara dan saya siap untuk dibentuk. Ya. Sayang Yudas itu tidak siap buat dibentuk. Itu adalah sesuatu pilihan saudara. Ya. Lalu saudara mengatakan, lah sudah tahu kalau mati bakalnya dia tidak. Kok dipilih? Saudara ingat salah satu firman Tuhan Yesus ngomong, aku sungguh sedih, lebih baik dia tidak dilahirkan. Ingat akan Tuhan Yesus ngatakan, sedih sekali kamu tuh sebetulnya tak pilih ya. Tapi kenapa kamu memilih sesuatu hal untuk kematian? Ya. Sampai dikatakan, lebih baik kamu tuh tidak dilahirkan saat itu. Yesus sedih. Ya. Tapi setiap orang itu mendapatkan suatu privilege untuk dipanggil. Ya. Tuhan merindukan kalian dan saudara satu siap buat dibentuk. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya apapun hidup saudara dan saya, sifatnya apapun saudara, yang penting mau dibentuk. Saudara, yuk kita belajar sekali lagi daripada Thomas. Matius 10 ayat 2 dikatakan, inilah nama ke-12 rasul itu yang saya dikatakan ya. Yang pertama Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius, Yohanes saudaranya. Jadi ini murid-murid Tuhan Yesus ini saling bersaudara ya. Petrus punya saudara Andreas ya. Yakobus punya saudara Yohanes. Jadi ini kakak adik ya. Lalu dikatakan Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai. Macam-macam muridnya Tuhan Yesus. Selain Thomas yang kurang percaya, Matius itu
tukang pajaknya ya saudara ya. Tukang pajak kita seringkali, apalagi zaman sekarang ini, pajak korstek ini lagi banyak sekali bikin puyeng manusia ya. Nah itu juga dipanggil Tuhan tuh Matiusnya ya. Yakobus anak Alpius, Tadius, Simon orang Silot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi salah satunya itu siapa? Thomas ya. Thomas ya. Dia salah satu dari murid. Saudara, apapun latar belakangmu, Tuhan gak melihat masa lalumu, Tuhan gak melihat latar belakang kamu apa ya. Macam-macam latar belakangnya, tapi yang penting siap mau dibentuk oleh Tuhan ya. Yang kedua, Thomas itu seorang yang setia. Sebetulnya dia setia sama Tuhan. Saudara itu kalau mendengar kata setia, kadang-kadang setia apa? Orang setia kok tidak percaya sama Tuhan. Coba saudara pikir ya. Dia ngomong setia. Apa? Saat Tuhan Yesus disalib, harusnya kan dia meninggalkan Tuhan. Udah kecewa sih? Dia kecewa. Aduh, aku tuh gak nyangka. Seperti Yudas. Ya. Yudas itu sebetulnya dia mengerti persis Yesus itu ilahi. Dia tahu. Tapi dia punya sifat cinta uang. Nah ini masalahnya ya. Yudas itu murid Tuhan Yesus. Dipilih oleh Tuhan Yesus ya. Tetapi dia itu punya salah satu sifat cinta uang. Jadi pada saat dia itu merasakan, ini kok ada orang mau nangkep Yesus, cobalah aku nyoba. Kalau aku mau nyerahkan Yesus untuk kamu ngasih apa sama saya? 30 kepeng perak. Waduh itu banyak sekali. Namanya mata duitan. Ya. Yudas itu mata duitan. Dia mau karena apa sih sebetulnya? Sebetulnya Yudas itu punya asumsi bahwa nanti juga Tuhan Yesusku menang. Karena dia ilahi. Nanti saat dia ditangkap, Tuhan Yesusnya datangkan akan malaikat semua dipateni semuanya. Itu pikirannya Yudas. Jadi dia jual Yesus. Karena dengan pikiran nanti uang aku punya, Yesus tidak bakal mati. Dan menangan. Dia adalah suatu jagoan yang menangan. Nah, itu pikirnya Yudas. Nah, tetapi saat dia mencium Yesus, coba bayangkan kalau saudara baca Alkitab yang benar, dia itu datangnya lebih dahulu daripada orang-orang yang mau nangkep dia. Ya, dia tahu persis Yesus ada di Taman Getsemane, dia pergi ke situ dengan 3 muridnya, tahu persis waktu itu. Jadi dia juga mau mengatakan, aku juga salah satu muridnya mau nyari Yesus. Mau juga melihat Yesus lagi doa atau lagi apa. Dia datang terlebih dahulu. Dia lari kepada Yesus. Dia cium dia. Sesudah itu tiba-tiba ada gerombolan orang mau nangkap Yesus. Dia bilang, loh kok Yesus ditangkap? Seolah-olah pengen semua orang itu memikirkan bahwa bukan dia yang menangkap. Tapi tiba-tiba itu serdadu, tentara-tentara, imam-imam yang mau nangkep dia. Jadi dia pengen untuk lempar batu sembunyi tangan. Nah itu kan Yesus ditangkap. Dia pikir, nah nanti lihat. Yesusku luar biasa. Dia lihat. Ternyata Yesus yang gak lawan. Lah sih dia kecewa. Loh Tuhan Yesus kenapa gak ngelawan? Dia kan anak Allah. Dia tak bisa. 5 roti 2 ikan bisa. Ya. 7 roti bisa jadi banyak. Kenapa sih perkara begini kok
Aduh Tuhan Yesus, kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Dia kecewa. Dan saat Tuhan Yesus dihukum mati, dia merasa berdosa. Hanya sayang dia tidak mau kembali kepada murid-murid yang lain. Ya. Sebetulnya dosanya Yudas dengan dosanya Petrus itu sama, menyangkal Tuhan. Ya, sama. Dosanya siapa ini? Thomas sama. Tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Cuman bedanya Petrus kembali kepada murid-murid yang lain, kumpul lagi. Tidak meninggalkan komunitas, tidak meninggalkan akan hidup bersama-sama. Ya. Yudas malu dia. Ya. Akibatnya dia bunuh diri, gantung diri. Itu kesalahannya. Ya. Dia kecewa. Kok Tuhanku jadi begini? Lalu dia katakan, lepaskan dia. Ini tak kembalikan uangnya. Aku salah. Karena apa? Yang dipikirkan, kenapa Tuhan tidak mau membela dirinya? Ya, aku salah. Akibatnya dia binasa. Saudara, hari ini biarlah kita mikir, dosa apapun, keadaan apapun, persoalan apapun yang saat ini menimpa saudara, sampai membuat saudara itu ragu-ragu sama Tuhan. Sampai saudara merasakan, Tuhan, kenapa sih aku gak ditolong saat ini? Kenapa sakit penyakitku tidak sembuh-sembuh mungkin? Kenapa persoalanku tidak habis-habis? Kenapa ekonomiku terus seperti ini? Sampai menjadi kecewa. Tapi satu perkara, jangan tinggalkan komunitas saudara. Jangan tinggalkan sampai saudara tidak berdoa. Jangan tinggalkan sampai saudara tidak baca firman. Jangan tinggalkan sampai saudara tidak pergi ke gereja. Jangan tinggalkan sampai saudara tidak ke persekutuan setiap hari Senin. Ingat ini saudara, ingat ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Apapun yang saudara hadapi saat ini. Nah, kita kembali kepada Thomas. Thomas kecewa. Ya. Mana sih buktinya? Tuhanku itu luar biasa. Tuhanku itu bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan Lazarus mati dibangkitkan, aku lihat dengan mata kepala sendiri loh, kata Thomas. Tapi kenapa hal ini terjadi? Saudara, karena yang dipikirkan adalah sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Saudara harus tahu, ikut Tuhan, ya, ikut Tuhan itu adalah kita melihat mukjizat, tapi kita juga ikut ke Golgota. Ya. Itu yang Tuhan mau. Jadi Thomas ini gak habis pikir. Kenapa? Karena dia gak memasukkan pikirannya Tuhan Yesus 3 kali, bahkan 4 kali Tuhan katakan, aku bakal mati. Aku bakal disalibkan, gitu loh. Dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Itu sudah diomongin berkali-kali. Tapi gak masuk pikiran saudara. Ya, dia gak ngerti. Tuhan Yesus ngomong begitu itu tujuannya mau apa? Gak ngerti, mereka belum bisa nangkap apa yang Tuhan mau. Saudara, seringkali dalam kehidupan saudara, kalau lagi ngalami masalah, kita suka gak ngerti, kenapa sih? Ya. Ini kok masalahku gak selesai-selesai? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Selalu mikir kenapa? Sebetulnya Tuhan sudah punya rencana dan waktu yang tepat. Saudara, tunggu waktu Tuhan yang tepat menolong saudara. Ya. Nah,
Kita belajar lagi. Jadi sebetulnya itu yang namanya Thomas itu setia. Coba dalam Yohanes 11 ayat 16 dikatakan, mari kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Ini saat Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus lagi dikejar-kejar, Tuhan Yesus nyingkir, Mbak mau balik lagi. Murid Tuhan Yesus, kamu mau dibunuh di situ, sekarang kok balik lagi? Tuhan Yesus mengatakan 1 hari 24 jam, 12 jam. Wis kalau kita berjalan di dalam terang, kita akan mengalami kemenangan. Terus apa yang terjadi? Thomas ngomong, mari kita pergi juga dengan dia, mati bersama-sama dengan dia. Itu setia kan, pemberani dia. Murid-murid yang lain gak begitu berani ikut Yesus lagi kembali ke tempat di Betani, di tempat Lazarus. Tapi ternyata siapa yang berani? Thomas. Dia pemberani banget. Banyak orang seperti Thomas. Ya. Jadi kita harus koreksi diri. Nah, lalu yang ketiga, kita melihat Thomas itu selalu polos orangnya, bicara apa adanya. Nah, kita akan baca pada saat Tuhan Yesus sedang membicarakan, aku akan pergi ke rumah Bapa, aku akan menyediakan tempat bagimu. Coba lihat ya. Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ya. Thomas dengar nggak? Dengar. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Masih nggak ngerti. Di rumah Bapakku banyak tempat. Rumah Tuhan Yesus di mana sih? Di Nazaret, di Bethlehem, di Galilea. Di mana rumahnya? Tak lihat-lihat rumahnya cuma segitu-segitunya. Katanya rumahnya banyak tempat tinggal. Gak nangkep. Sedangkan dikatakan di rumah Bapakku. Bapak siapa? Bapak Tuhan Yesus kan Yusuf. Gitu loh. Bapakku gak bisa nangkap. Yesus berbicara secara roh, ditangkap secara daging. Hari ini ya, minta kuasa Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus terangi. Kalau aku sedang mendengar firman, diterangi Tuhan, supaya aku bisa nangkep sebetulnya engkau mau apa. Nanti engkau akan mendapatkan jawaban. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pergi ke situ kemana? Ya, gak ngerti. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya kalau aku sudah mati dan naik ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, bagi saudara dan saya, Tuhan Yesus katakan, Yesus akan datang kembali. Saudara ingat, Yesus akan datang kembali. Saat ini sudah waktunya, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Hati-hati ya. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Apa artinya? Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau aku punya rencana yang khusus atas hidupmu, aku akan memberi jalan. Kamu bisa jalan menuju ke situ. Itu loh maksud Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan segala-galanya buat saudara. Kalau saudara katakan, aku tidak ada jalan Tuhan. Tuhan katakan, masih ada jalan. Ya. Jadi jangan suka, semua tertutup buntu. Tidak ada yang buntu. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Itu pasti saudara, itu pasti ada jalan. Gak ada sesuatu yang jalan tertutup buat saudara dan saya. Karena apa? Dia sudah bangkit. Ya. Biasanya kalau kubur ada batunya,
bisa tergolek sendiri sama malaikat. Biasanya kalau mau masuk ke situ, ya kita akan bongkar itu, kita akan buka. Tapi sejak Tuhan Yesus bisa mengalahkan maut, saudara dan saya akan dilepaskan dari maut itu. Harus percaya akan hal itu. Ya, nah, dikatakan, dan kemana aku pergi, itu artinya apa yang menjadi rencanaku atas hidupmu. Artinya, ya, ke situ dan dikatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya, apa yang aku planningkan atas hidupmu, engkau pasti bisa jalani dengan baik. Luar biasa Tuhan kita itu, ya. Nah, kata Thomas kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau mau pergi. Enggak nangkep kan? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Karena Tuhan bicara secara roh. Thomas menjawab dan menangkap secara jasmani. Ya. Biar saudara dan saya harus bisa tangkap hati Tuhan secara rohani. Tuhan yang mau apa dalam hidupku. Ya. Jadi saudara, kita tahu Tuhan itu luar biasa banget atas hidup saudara dan saya. Dia orang yang sangat pemberani, ngomong terus terang. Murid yang lain gak berani loh ngomong. Aku gak tahu kemana kau pergi, masa aku tahu jalannya. Tapi dia mau ngomong terus terang. Apa Tuhan marah? Enggak. Apa Tuhan, ya wis gak ngerti. Wis tak pecat kamunya. Gak usah jadi muridku. Gak usah jadi rasulku. Bisa ya. Tuhan bukan saudara. Saudara kalau punya karyawan suka bantah-bantah. Selah gak tak naikin gaji kamunya ya gitu ya. Tapi saudara tahu Tuhan itu bukan saudara, maha mengerti ya, dengan sifat-sifat yang sangat luar biasa. Nah, bukan itu saja loh, yang paling menyakitkan hati, yaitu dalam Yohanes 20 ayat 25. Sangat meragukan kuasa kebangkitan Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Wah, seneng itu murid-murid yang lain. Aku lihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, berarti Thomas pada waktu Tuhan Yesus lambungnya ditusuk, Thomas di mana? Ada di situ. Dia lihat. Pada waktu Tuhan Yesus dipaku, Thomas ada di mana? Ada di situ. Lihat dengan mata kepala sendiri. Kecewa dia. Tuhanku kok gak mau ngelawan. Tuhanku kok gak mau ngelawan. Gitu loh. Kan dia tuh kuasa. Kenapa sih? Kecewa. Saudara, berapa banyak kita kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Pertolongan Tuhan menurut kita sangat terlambat. Sehingga kita merasakan, setelah gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Toh seolah-olah Tuhan tidak menolong saya. Banyak saudara yang kejadian seperti ini. Bukan 1-2, mungkin 70%. Banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu. Ya. Mengalami kekecewaan. Sudah doa. Ya. Ternyata perdagangannya merosot lagi. Kecewa dan kecewa. Saya berdoa, sekalipun kamu kecewa, jangan tinggalkan komunitas kekristenan saudara. Ya, sungguh. Jangan kumpul sama orang-orang yang kecewa juga. Karena itu akan membuat engkau jatuh. Nempellah kepada
anak-anak Tuhan. Ya. Thomas, saya katakan kenapa dia setia. Loh, dia sudah kecewa loh. Ya. Kalau dikatakan, kami telah melihat Tuhan. Tapi dia kok tidak melihat. Berarti dia tidak ada dalam komunitas itu. Betul nggak? Saat muridnya setiap hari lagi bicarakan, aduh Tuhan ya, 3 hari ini benar-benar Tuhan tuh hidup loh. Terus kata Maria, aku sudah lihat Tuhan. Aku juga. Yang 2 orang ke Emmaus mengatakan, aku juga. Dia tidak ada di situ saat itu. Tapi dia tidak meninggalkan komunitas. Tetap ada di situ. Kenyataannya di dalam Yohanes 20 ayat 25, dia ada. Waktu murid-muridnya pada kesaksian-saksian, dia ada. Dia tetap tidak meninggalkan komunitas. Sekali lagi, saudara, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun kamu dalam keadaan terendah sekalipun, seperti pujian dikatakan ya. Sekalipun sampai dalam titik terendah, Tuhan tetap menolong. Dikatakan Thomas sudah dalam titik terendah. Ya. Thomas sudah ada dalam titik terendah. Ya. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan? Tidak. Yesus tetap peduli. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. 8 hari kemudian. Oh, Tuhan gak ngomongin pada saat ketemu nih ya. Di dalam Yohanes tadi yang dikatakan Yohanes 20 ayat 25 ya. Coba aku kalau tidak percaya, kalau tidak melihat dan tanganku tak masukin ke di dalam lambung. Tiba-tiba Yesus datang. Hei Thomas, Thomas yang bisa jedak saudara, ya kan? Lo sungguh lo, ya kan? Itu Tuhan tidak mau show force, nggak mau. Oh, Tuhan tahu saat Thomas ngomong gitu, Tuhan tahu. Tuhan tahu, Tuhan tapi tidak mau menampakkan diri. Tuhan punya waktu, ya. Jadi kalau kita gini, anak kayak gitu, tak datengin aja. Ki aku ini, ya, ya, supaya matamu melek tuh, ya kan harusnya kurang ajar kamunya. Aku Tuhan bubuk gitu kan, gitu ya. Dah. Ditunggu berapa? 8 hari. The new beginning, ya. Jadi Tuhan tuh punya waktu, ya. Kita seringkali nggak sabar kan ngeliatin manusia begitu. Tak cepet tak datengin, kurang ajar. Nah, kita seringkali tidak sabar kalau melihat orang-orang yang bocengli itu ya. Itu namanya bocengli bahasanya tuh ya. Apa sih bocengli itu? Oh iya, tadi tidak tahu diri. Itu orang yang tidak tahu diri gitu loh. 3,5 tahun ikut dia, ya. Nikmati 5 roti 2 ikan, mujizat lihat gitu ya. Kurang ajar banget sih kamunya gitu. Kamu ngomong gitu, sekarang aku datang. Coba matamu melek siapa aku, gitu ya. Dan enggak, tidak begitu. Itu Tuhan kita ya, sabar ya. Hatinya panas, sabar ya. Belajar saudara, dalam menghadapi apapun sabar saja ya. Seperti Tuhan Yesus. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat disabari aja sama Tuhan. Tuhan denger loh waktu Thomas ngomong gitu, tapi sabar ya. Siapa di sini yang kurang sabar? Ayo, sabar ya. Sabar saudara, bukan Pak Sabar ya, tapi sabar ya. Tuhan mau kita itu sabar dalam menghadapi apapun ya. Jadi sudah dihitung 1 hari, 2 hari, 3 hari. Apa Tuhan gemes? Enggak loh. Tapi saya kira kalau saudara pasti gemes. Gemes aku ya gitu. Omongannya sudah gitu, bukan gemes. Gemes aku ya gitu ya. Nah saudara,
Coba lihat, Tuhan Yesus nggak begitu. Enggak. 3 hari, 4 hari, pengen tahu Thomas pergi enggak ya? Dia ngomong begitu, Thomas pergi enggak? Enggak. Tiap hari Thomas datang. Pengen buktikan. Kamu katain dia Tuhan Yesus, hari ini ada persekutuan, ada, aku datang lagi. Datang, nyembah, pujian, pulang, kok nggak datang ya Tuhan ya? Mana sih? Hari kedua, gak kecewa, datang lagi dia. Itu namanya setia saudara ya. Datang lagi hari kedua, gak ada lagi Tuhan yang gak datang. Hari ketiga datang lagi. Mana katanya Tuhan Yesus bangkit? Ini sudah 3 hari loh. Aku persekutuan terus. Aku selalu datang di rumahmu. Kemungkinan di rumahnya Maria. Ya, kemungkinan mereka kumpulnya juga di upper room. Ya, itu upper room itu rumahnya Maria. Rumahnya Markus. Markus yang ikut sama Paulus, itu rumah sugih, itu kaya banget ya. Mungkin mereka tinggal di situ persekutuan. Hari keempat juga tidak ada. Ini loh namanya Thomas setia ya. Apapun yang dia tidak alami, tetap datang, tidak meninggalkan akan komunitas yang ada ya. Tapi seringkali kita sehari, 2 hari, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bosenlah. Mana buktinya kalau Tuhan itu ada dan bangkit? Tuhan tetap biarin aja 5 hari, 6 hari, 7 hari, sampai ke 8 hari. Kenapa ditulis pada hari yang ke-8? Kenapa? Karena untuk membuktikan kepada saudara, Tuhan punya waktu dan menguji keadaan kesetiaan Thomas. Ada waktunya Tuhan tuh ngajar saudara kok. Ini dikira Tuhannya baik-baik aja. Nguji dianya, diuji. Nah, terus apa yang terjadi ya? Dikatakan 8 hari kemudian ya, berarti kan udah hari ke-8 kan? Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. 8 hari Thomas ikut terus. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Ini sangat luar biasa. Kenapa Tuhan katakan pertama kali, damai sejahtera bagimu? Karena apa? Murid-muridnya tetap takut dengan orang-orang Yahudi. Karena Yesusnya gak kelihatan sudah. Ya. Yesus gak kelihatan, cuma ketemu sama beberapa murid-muridnya doang. Yesusnya gak kelihatan, gak seperti dulu bersama-sama dengan murid yang lain. Mereka takut juga disalib. Karena imam-imam besar dan semua yang membunuh Yesus itu juga ketakutan. Jadi cara satu-satunya semua pengikut Yesus akan dibunuh. Makanya dikunci. Nah kok ya Thomas ya nggak takut loh, masih ikut aja di situ. Penasaran. Jadi boleh nggak Ibu, saya penasaran sama Yesus? Boleh. Penasaranlah sama Yesus. Yesus akan datang ke kamu. Cuma penasarannya jangan mau bunuh Yesus ya. Penasaran aku harus ketemu dia. Gitu. Tuhan akan datang dan ketemu saudara ya. Lalu dikatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan mengatakan, kamu gak usah takut. Aku berikan damai sejahtera. Artinya, aku berikan ketenangan. Gak usah takut kamunya, gak usah takut. Tenang, ketenangan itu akan membuat saudara bersuka cita. Ya.
hari ini firman ini mengatakan, damai sejahtera turun atas kamu. Apapun yang saat ini kalian hadapi, apapun, menghadapi apa? Resesi saat ini, berita apa? Perang dah habis-habis, biarin, nggak apa-apa. Itu sudah waktunya, memang harus perang ya. Kalau dikatakan bensin bakal naik, biarin, yang penting aku dikasih uang untuk bisa bayar, gitu loh. Betul nggak sih? Kamu punya uang banyak, bensin nggak ada, mau apa? Ayo, ya kan? Yang penting adalah bensin mahal, aku dikasih uang, masih bisa beli. Itu yang Tuhan, itu Tuhan kita ya. Apapun yang Tuhan izinkan saya, yang penting Tuhan peliharakan saudara dan saya. Tidak usah khawatir, damai sejahtera ya, ingat, bagi kamu sekalian, dan terimalah damai sejahtera hari ini. Amin ya. Lalu kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruh jarimu di sini. Malu enggak ya? Mungkin Thomas nggak, siapa sih ngomong sama Tuhan Yesusku? Kok Tuhan Yesus sih so ngerti? Ya kan? Kaget dia. Aku waktu ngomong sama kalian, kan Tuhan Yesus nggak ada. Kok Tuhan Yesus datang tiba-tiba bisa ngerti? Ayo, siapa di sini yang sudah ketemu Tuhan Yesus terus ngomong, Thomas nggak percaya lu Tuhan Yesus sama kamu? Siapa di sini? Dia curiga. Tapi sebetulnya Yesus maha tahu. Saudara harus tahu, Yesus itu maha tahu. Kamu di WC, kamu di kamar sendirian, kamu di gunung sendirian, kamu di lautan, di mana? Jangan dikira Tuhan Yesus tidak tahu. Ya. Lalu dikatakan, taruh coba jarimu di sini. Wah, jelas loh ya. Lihat tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Apa ya, nggak malu tuh digituin ya. Saudara, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, ya. Sejak saat itu apa yang terjadi? Thomas merasa kesadarannya dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya. Ya, itu sama dengan sebagai rajanya. Ya. Dan dikatakan, engkau adalah Allahku. Luar biasa. Saya berdoa, biarlah berita kebangkitan ini, ya, apapun keadaan saudara, ya, mungkin saudara seperti Thomas, masih pengen bukti. Kalau aku tidak mengalami hal ini, aku tidak percaya. Saudara, banyak sekali loh orang-orang zaman sekarang ini ingin membuktikan bahwa Yesus hidup. Dan selalu Tuhan nyatakan diri kepada mereka. Ya. Saudara, kalau saya dengar banyak kesaksian dari beberapa saudara sepupu kita, ya, mereka banyak didatangi Tuhan Yesus. Lalu saudara akan mengatakan, aku kok nggak pernah didatangi Tuhan Yesus ya? Ayo ngomong, Tuhan, kalau saudara sepupuku kamu datangi, datanglah kepada saya. Nanti tiba-tiba Tuhan datang, kamunya kaget. Ya. Minta tapi takut, jangan takut. Ya. Ya, ayo minta sama Tuhan. Ya, itu yang namanya saudara-saudara sepupu kita, banyak hal dia mengalami perkara-perkara yang ajaib-ajaib, saudara, sangat ajaib. Ya, didatangi Tuhan Yesus. Tuhan punya 1001 jalan untuk mendatangi. Kalau Tuhan Yesus bisa membuktikan kepada Thomas, coba ulurkan tanganmu. Cocokkan, nanti suatu saat Tuhan datang. Ini loh bekas tanganku yang kena lubang paku. Mana jarimu, Pak Iskandar? Saya kira Pak Iskandar langsung sujud.
gitu ya. Tuhan, aku nggak mau untuk menyakiti hatimu. Saudara, Tuhan itu nggak jahat, Tuhan itu nggak galak. Ya. Mungkin saudara lebih galak dari Tuhan Yesus. Ya. Punya orang seperti, punya teman, punya anggota persekutuan, punya jemaat ya. Kayak Thomas, usus gak usah kesini lagi, gitu ya mungkin. Tapi Tuhan itu sangat sayang kepada Thomas. Ya, ayo belajar jalan pikiran kita berubah dalam kehidupan kita ya. Thomas aja diurusi loh, ya diurusin loh. Yang ngerti diurus, apalagi orang yang nggak ngerti kok kitanya singkirin gitu ya. Ayo kita belajar. Saya pun belajar, saya pun ingin belajar. Tuhan, Tuhan berikan aku benar-benar roh pengertian seperti Engkau mengerti orang lain. Ya. Dan hari ini ingat, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Terima damai sejahtera Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.